Haji Mimasyo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Nah, kita mulai. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara kita mengelola file. Nah, tentunya dalam konteks di bahasa pemrograman Python ya. Nah, mengelola file di sini secara umum yang akan kita cover di pertemuan kita hari ini adalah bagaimana kita membaca file, membuka file, kemudian kita baca, kemudian kalau perlu nanti kita olah, kita manipulasi, kita kelola, dan di akhir dari hasil pengelolaan itu kita coba keluarkan, kita generate file baru, kita simpan ke dalam file baru. Gitu ya. Jadi input dari file, output berupa file. Kita olah di tengah-tengahnya. Oke. Secara umum itu yang akan kita bahas. Jadi kurang lebih 10 menit ke depan akan saya bahas dulu mengenai theoretical view-nya, mengenai pengelolaan file. Nah, di Python atau bahkan di bahasa pemrograman secara umum ya, untuk mengelola file ini yang perlu kita lakukan di langkah pertama adalah kita melakukan pembukaan file dulu, opening a file. Jadi kita buka filenya. Sebelum kita memanipulasi, yang perlu dilakukan adalah open. Jadi before we can read the contents of the file, we must tell Python which file we are going to work with and what we will be doing with the file. Jadi kita tentukan filenya mana, dan kita tentukan filenya mana, kita pilih, lalu kita buka. Karena kan filenya dalam satu direktori bisa jadi akan banyak. Nah, yang mana yang akan dipakai, yang dipilih, dan yang akan dibuka itu yang akan kita manipulasi nantinya di dalam topik kita kali ini. Nah, caranya untuk membuka itu kita cukup menggunakan function, built-in function namanya open function. Oke, nah seperti biasa dari open function ini perlu kita assign, kita kembalikan nilai dari open function ini ke dalam satu buah sejenis variabel gitu ya. Yang biasanya variabel itu dikatakan sebagai variabel untuk handling ya. Handling hasil dari pembacaan filenya. Nah, ini disebut sebagai file handle. Atau Anda nanti boleh memberi namanya terserah. Oke, jadi ini sama kayak kalau Anda membuka Word itu file open gitulah di ini function open ini. Secara umum sintaksnya seperti ini. Jadi open, fungsi open ini kita pakai. Ini nama file yang akan kita buka. Dan di belakang ini ada R. R ini maksudnya apa? R ini maksudnya adalah read. Jadi kita melakukan reading. Ada dua mode secara umum ya. Secara umum mode yang pertama adalah read. R itu untuk reading. W atau W itu adalah untuk writing. Jadi kalau kita R itu artinya kita buka file ini untuk kita read. Nah, fungsi ini return-nya akan kita simpan ke dalam file handling ini. Namanya fhan atau Anda boleh ngasih terserah namanya. Kasih namanya X, F, atau L terserah. Ini hanya variabel ya. Nah, jadi return handle ini yang akan kita gunakan untuk nantinya kita manipulasi. Oke. Lalu sebenarnya ini selain R dan W itu nanti ada juga A, namanya append. Nah, fungsinya hampir sama kayak W, tapi kita bahas nanti di belakang ya. Oke, selanjutnya what is handle? Jadi handle alias fhan ini fungsinya adalah untuk menampung balikan dari open function ini. Contoh yang kita pakai nantinya namanya adalah mbox.txt, akan saya lampirkan ya di learning, Anda bisa pakai. Selanjutnya di dalam contoh ini, kalau Anda membuka file ini, open mbox.file ini, dari handling ini, kalau Anda cetak, outputnya akan seperti ini. Ayo, text wrapper, bla bla bla, name namanya ini, modenya read, encodingnya UTF-8. Ini penjelasan kalau Anda Anda print hasil dari f-handling ini. Kenapa? Karena sebenarnya file ini secara perumpamaan visualisasinya adalah seperti ini. Jadi ada mbox.txt ini filenya. Di dalam file mbox.txt itu ada konten seperti ini. Nah, ini kita melakukan open, read, atau Anda nanti bisa write juga ataupun close. Cuman di sini konteksnya adalah kita open dan read. Handle ini akan menerima balikan dari sini. Jadi ini program Anda. Nah, lalu bagaimana supaya di programnya itu nanti kita bisa baca persis seperti yang ada di teks itu? Nah, itulah letak manipulasi kita ada di sini. Oke. Nah, ini dalam hal ini kalau kita print langsung lawaran gitu ya, mentahan dari mbox.txt ini, kalau Anda open, Anda simpan di f-handling,
Anda assign di fhandling, Anda print, munculnya seperti ini. Nanti kita bahas bagaimana cara menampilkan di layar persis seperti ini. Oke. Nah, fhandling sama dengan open stuff.txt. Ini secara default kalau nggak ada R berarti dia read ya. Kalau filenya itu tidak ada di direktori yang sama, maka akan muncul traceback error seperti ini. Artinya di dalam direktori Anda memanggil stuff.txt ini tidak ada filenya. Nah, kalau di sini mbox.txt kebetulan di direktori yang sama itu ada. Karena filenya ada, return-nya seperti ini. Kalau ini nggak ada ya. No such file or directory. Baik, nah. Lalu, di dalam, sebelum kita lanjut ke pembahasan mengenai manipulasi lebih lanjut, di dalam bahasa pemrograman Python, kalau kalian pengen spasi ataupun enter, itu sebenarnya untuk menuliskan new line itu kita itu direpresentasikan dengan penggunaan ini, garis miring n, ya, backslash n. Jadi ini bisa dikatakan sebagai new line. Oke, slash n itu new line atau enter gitu ya. Nah maka kalau kalian nulis di satu baris string itu tulisannya hello slash n world, Anda simpan assign ke variabel stuff. Stuff ini kalau Anda cetak ini ya, print stuff, ini yang akan tercetak adalah hello, kemudian enter, baru world. Ya, walaupun di memori yang disimpan seperti ini. Tapi ketika dicetak hello world, itu ada enternya. Begitu juga dengan ini, stuff x garis miring n. Ini kalau dicetak x, enter y. X enter y. Nah, kalau Anda yang di sini x slash ny ini Anda hitung secara len, fungsi len itu kan untuk menghitung berapa jumlah karakternya ya, panjang karakternya gitu ya. Jumlahnya itu kan padahal kalau dicetak cuma x dan y kan. Tapi ketika Anda hitung len-nya ternyata ada 3. Kenapa? Karena garis miring n ini kayak spasi dianggap sebagai karakter. Jadi ada 3. Oke. Kemudian, nah ini contoh file yang akan kita pakai mbox.txt itu ini nanti. Ini akan kita anggap. Nah, sekilas ketika sebagai manusia kita membaca, isinya ya seperti ini. Tapi sebenarnya di dalam satu buah file itu ketika dia ada enter, di balik itu ada karakter baru. Ada garis miring n ini. Ini adalah enternya. Kalau di sini seolah-olah kosong, sebenarnya di sini itu ada karakter. Yaitu ini tadi, new lines. Ya. Oke, nah untuk reading files di Python, cara membacanya adalah tadi kita pakai open mbox.txt. Ini reading ya. Kita assign di X file, nama handlernya sekarang adalah X file. Nah, supaya di X file ini itu kita bisa baca isinya apa, kita membuat sebuah looping pakai for in ya. Jadi for in cheese in X file artinya adalah, kan Anda masih ingat ya, biasanya kan for x in range 10. Ini kan dipakai untuk looping ya. Kalau di sini x in 10 berarti kan looping 10 kali. Mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Kalau X file ini Anda jadikan sebagai acuan untuk loopingnya, maka dia akan melakukan looping sebanyak berapa jumlah baris yang ada di dalam file tadi. Jadi ini mbox-nya di open, taruh sini, X file ini akan dibaca di sini, di memori itu ternyata ada urutan baris. Baris itu dilihat dari enternya tadi ya, garis miring n. Nah, for cheese in X file akan ngeprint cheese. Oke, nah maka yang akan dicetak adalah baris pertama. Baris yang ke-0 lah ya. Baris yang ke-0 itu di dalam file itu dicetak. Nanti ada lanjut lagi, baris ke-1 nanti dicetak. Nah, jadi ini akan looping sampai seluruh baris yang ada di mbox ini habis, akan dicetak. Oke, ini yang terjadi di sini. Nah, maka kalau Anda tadi langsung print, seperti di kasus ini print fn itu nggak bisa. Nah, untuk bisa mencetak ini semua, ini kan barisnya ada banyak nih, 1, 2, 3, sampai 13.000 ke bawah, itu yang dicetak harus per baris dulu. Nah, cara mencetak per baris itu Anda memakai ini. Memakai ini tadi. Memakai fopen, kemudian Anda pakai loop, pakai for in. For cheese in X file nama filenya. Ini kalau Anda cetak nanti akan muncul semua yang ada di sini.
Nah, ini cara pertama. Ini kita pakai cara sequencing pakai baris per baris. Gitu ya. Nah, terus waktunya sudah 10 menit. Nah, ini berarti lebih ya kita nanti. Oke, nah untuk counting lines. Kalau ini tadi kita mencetak tiap lines, nah kalau ini kita melakukan count per lines. Ini kita open fhen, kemudian kita mendeklarasikan variabel dihitung mulai dari 0. For line in fhen, ini sama kayak ini tadi ya. Ini kan cheese in xfile. Kalau ini line in fhen, sama aja. Ini dua-duanya variabel. Variabel ini untuk yang akan dieksekusi untuk perhitungan loopingnya. Kalau yang ini adalah acuan berapa kali loopingnya dari fhen yang ada di sini. Nah, loopingnya tidak akan mencetak apa-apa, melainkan dia adalah ketika dia looping di baris pertama, dia nggak ngeprint baris pertama, tapi akan menghitung 1. Oh, berarti 1. Count-nya adalah 0 plus 1, berarti ini baris pertama. Nanti kalau ada baris kedua itu dicek ada, ya berarti nanti looping 2, 3, sampai ternyata di mbox.txt ini jumlah barisnya itu ada 13.240, 132.000 ya, 45. Nah, jadi dia melakukan looping itu. Jadi ini hanya untuk read only file, for-nya untuk looping berapa jumlah baris. Kalau ini for-nya dipakai untuk nyetak apa aja tiap baris itu, string yang ada di tiap baris itu apa akan dicetak. Kalau di sini hanya mencetak jumlah barisnya. Jadi baris pertama, 2, 3 dijumlahkan. Totalnya ternyata nanti ada 113.2045 gitu ya. Ya. Ini bukan menghitung ini ya. Kalau dianggap line-nya itu ada, dia plus 1. Kalau ada lagi plus 1, plus 1, plus 1 gitu ya. Dia tidak menghitung line itu ada di baris berapa. Jadi ini kalau looping pertama ya berarti plus 1, looping kedua plus 1 lagi berarti nilainya 2. Berarti ini looping sampai 132.000 sekian ini. Oke. Nah, di akhir loop kita di luarnya kita buat print line count. Nah, count itu hasil dari total count ini. Maka kalau dicetak ini munculnya. Oke, nah kalau tadi kita mencetak itu, mencetaknya ini pakai dibuka lalu dipakai loop, ternyata kita juga bisa memanfaatkan fungsi read. Ini fungsi built-in yang sudah ada ya, kita bisa tinggal pakai. Caranya adalah ya udah tinggal open. Open ini nama filenya sekarang beda ya, mbox.txt ada file lain ini. Kita open, read only di sini. Nah, fhen ini sudah menjadi jadi objek ya. Kemudian objek ini kita read. Di dalamnya ada apa? Hasil read-nya ini karena memanfaatkan fungsi read ini disimpan di lagi. Ini ada variabel inp. Inp ini kemudian lah yang akan kita hitung length-nya, panjangnya. Ternyata panjangnya itu panjang length apa itu namanya? Karakter ya, jumlah karakternya itu 94626. Masih banyakan lainnya ya. Oh, bendanya beda sih. Ini beda file ya. Kalau ini tuh untuk mbox.txt ini barisnya aja udah sekian. Nah, kalau yang mbox.sort ini bukan menghitung baris, melainkan menghitung jumlah karakter ya di dalam INP. Semua karakter yang ada di mbox.sort ini kan dibaca di dalam sini ya, disimpan ke INP. INP ini panjangnya ada 94626 ternyata. Oke. Nah, dari INP ini INP ini Anda bisa memanipulasi string seperti di pertemuan kita sebelumnya. Berarti ini kalau ada INP kemudian Anda bracket seperti ini itu artinya apa? Dia hanya membaca indeks dari 0 sampai dibatasi di indeks ke-20. Nah, ternyata di situ kita baca ada from Stephen Marquardt. Ini di belakangnya ada string lagi. Cuman yang dibaca ini. Ini kan string ke-0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ya kan? Ya, jadi dari 0 sampai ke 19. Karena 20 ini batasnya ya. Ini yang kalau dicetak. Oke. Jadi Anda bisa mencetak INP. Kalau Anda mencetak fhen, yang muncul adalah tadi I/O, keterangan I/O-nya, input-output-nya. Kalau ini, karena dia sudah di-read, maka bisa mengeluarkan balikan seperti apa isi filenya. Oke, lalu, nah searching through a file. Jadi kalau kita pengen membaca
membaca dari file. Jadi kita buka filenya, kemudian line fn, kita bisa memfilter. Jadi memfilternya itu pakai if. Lalu kita juga bisa memanfaatkan fungsi ini. Starts with from ini adalah kata kunci yang akan kita pakai. Jadi di dalam mbox.sort itu kan ada kata-kata banyak tuh, ada berbaris-baris kalimat. Dari berbaris-baris kalimat itu dipanggil, kemudian dipetakan siapa saja yang baris mana saja ya. Ini yang memenuhi ini. Jadi kalau ada baris, ini baris pertama looping. Kalau di baris pertama itu ada start with from, dicetak. Kalau ada from-nya dicetak. Kalau tidak ada, di skip, berarti dia tidak dicetak. Sampai ketemu. Jadi nanti yang akan dicetak di from start with from itu apa baris-baris yang ada from-nya. Seperti apa? Seperti ini. Oke. Jadi seperti ini. Ups, tapi kenapa? Ups, karena ini ada kosong-kosong. Nah, kenapa ada kosong ini? Karena ada baris-baris itu yang dicek tapi ada enternya kayak gitu ya. Nah, enter atau garis miring N tadi itu bagaimana menghilangkan? Oke, ini kan ada garis miring N ini, new line-nya ya. Karena dia ikutan kecetak. Nah, untuk menghilangkan itu bagaimana caranya? Nah, cara menghilangkan itu adalah kita pakai ini. Kita pakai R strip, pakai fungsi R strip. We can strip the white space, namanya white space, from the right hand side of the string using R strip. Jadi dari kiri kita stringnya itu bisa kita hapus lah intinya. Nah, ditaruh di mana? Ini kalau Anda perhatikan di sini ini kan setelah looping ini langsung mengeksekusi if percabangan ini ya. Nah, ini setelah looping if-nya masih di bawahnya. Tapi kita ngecek dulu line ini tuh sama dengan line.rstrip. Jadi kalau ada garis miring N-nya itu dihapus ya. Setelah itu baru line-nya itu dot start with ini ya. Itu dicek line dot start with itu from. Kalau ada ya ini dicetak. Berarti nanti yang akan muncul ini. Enggak ada enternya, enggak ada spasinya lagi. Oke, kemudian selanjutnya, nah kita akan memakai lagi nih, pakai continue. Nah kita pakai continue. Kenapa pakai continue Pak? Nah pakai continue itu sebenarnya sama kayak gini. Kalau ini terpenuhi baru mencetak ini ya. Nah kalau pakai continue kita bisa mengubah kodenya. Kalau tidak terpenuhi, kalau formnya itu nggak ada maka continue. Continue artinya tidak ke sini, melainkan kembali ke sini, ke awal ya. Sampai ke sini. Kalau dia tidak terpenuhi, jadi saya nggak nemu nih start with from-nya, ya continue ke sini. Ya. Oh sorry, if not line start with. Jadi kalau dia itu ternyata nggak ada formnya, continue. Nggak ada ininya continue, nggak ada ininya continue. Nah, ketika di sini tuh oh ada formnya. Berarti kan ketika ada formnya, ketika dia itu tidak not line start with from, tapi ketika dia itu starting kata-katanya itu dimulai dengan from, maka ini kan tidak terpenuhi. Ketika tidak terpenuhi, maka ini tidak dieksekusi, tapi langsung loncat ke sini. Ya, maka ini akan kecetak. Sebenarnya sama saja dengan ini ya, cuman dibalik. Ini kalau ini kan nggak pakai not, kalau ini pakai not. Kalau pakai not, diulang aja algoritmanya ke belakang. Anda boleh pakai cara ini atau cara ini. Sama saja. Oke. Lalu, using in to select lines. Using in untuk select line. Jadi kita memakai in untuk menyeleksi baris. Kalau tadi kita kan pakai start with ya. Nah, di sini kita pakai ini. Ini for line-nya sama kayak sebelumnya. Kemudian ini R strip-nya sama. Tapi di sini kita tidak memakai lagi start with, melainkan kita pakai if line. Kita tidak memakai start with, melainkan kita pakai if not ini. Apabila tidak ada beginian di dalam line ini, maka continue ke sini. Tapi kalau ada, berarti ini tidak terpenuhi kan ke sini. Oke, nah sekarang ini. Jadi dia dipakai ini. Untuk ngecek ada enggak beginian di baris itu. Kalau tidak ada, if not ada, dia continue. Tapi kalau ada, ke sini berarti. Gitu ya. Kalau kecepatan ngomong, tapi ngomongnya dalam hati ya. Barangkali saya bisa menangkap ya di masa lalu gitu. Oke. Prompt for file name.
sekarang, nah kalau tadi kan kalian itu membuat open-nya itu dari file string yang sudah kalian tentukan. Padahal Anda biasanya kan harus menginput file yang nama teksnya itu berubah-berubah. Nah, maka Anda bisa mendefinisikan ini. Input, enter nama filenya, nama file name-nya, Anda prompt, Anda ketik ya dari keyboard. Nah, ini Anda simpan sini. Ini Anda jadikan input parameter untuk apa namanya? Ini parameter yang ada di open ini. Jadi argumen yang Anda kirim ke parameter ini. Hasil yang ada di sini, misalnya ini Anda enter mbox.txt ya, ini nanti masuk ke sini. Anda open, Anda simpan ke file handling ini. Ini count-nya kita deklarasikan, nanti ya udah, ini Anda jalankan kayak tadi sih. Ya. Kalau Anda ngenter mbox.txt yang muncul ini. Ada 1797 subject lines. Kalau di mbox cuma 27. Apa ini maksudnya subject, Pak? Nah, subject ini sih. Kita ngecek start with mana di file itu yang dimulai dari subject. Ya, dihitung ternyata ada sejumlah ini. Ini hasil printnya. Oke, kemudian. Nah, bed file names. Nah, bed file names itu adalah ketika semisal ya, Anda itu mengetikkan sesuatu, kalau Anda ketik itu mau mbox.txt dan di directory itu ada, ya Anda aman. Tapi kalau ketika Anda ngetik filenya nggak ada, nah itu error yang terjadi. Nah, untuk mengantisipasi error dengan penggunaan nama yang salah tadi, bad file names itu artinya bukan kok namanya buruk ya, bisa jadi salah pemanggilan gitu ya. Itu Anda bisa mengakali pakai ini, try excepts. Try excepts gitu ya. Ini try catch ya. Jadi biasanya kan tadi itu kan dari fname langsung fhen ya. Nah, ini fhen-nya itu ada di sini. Fname fhen-nya ada di sini. Kalau try-nya itu berhasil, nama filenya itu ada, ini enggak error, ya ini fhen ini dijalankan. Tapi kalau ternyata file ini tuh di sini ya, ketika fname dimasukkan di sini itu gagal, ini akan ada eksepsi muncul print ini. File cannot be open, filenya nggak bisa dibuka. Ya, jadi ini kayak if else tapi yang lebih sophisticated karena dia bisa menangani error. Bukan sophisticated sih, ini if else tapi yang punya fungsi khusus untuk menangkap error. Misal Anda nangkap nama filenya itu salah, kalau dia ada namanya itu benar, ini kode program ini itu berjalan dengan baik ya akan lanjut. Tapi kalau ini error, tidak akan menampilkan pesan error, melainkan akan menampilkan pesan yang ada di except ini. Ya. Oke, ini sisanya ini seperti tadi, counting ya. Nah, jadi untuk sum it up, untuk ringkasan, pada pertemuan kali ini tuh kalian akan memanfaatkan secondary storage alias hard disk kalian untuk mendapatkan file sebagai input ataupun sebagai nanti output, akan saya praktekkan juga. Nah, opening file atau file handle itu dipakai untuk tadi menyimpan hasil open dari fungsi open. Ada new line karakter juga ya ternyata yang nggak kelihatan di mata kalian, tapi di sistem dia bisa membaca. Oke, dan lalu di sini Anda reading file itu line by line. Bisa pakai loop, atau kalau mau gampang Anda pakai read, fungsi read. Nah, kalau dari looping sih Anda enak, kalau pakai read file itu langsung semua muncul. Tapi kalau pakai looping Anda bisa memanipulasi, Anda bisa searching, bisa reading sesuai kebutuhan. Begitu juga di akhir kita juga mempelajari bagaimana dealing with bad files. Maksudnya bad files itu adalah kalau salah nama kita bisa catch error. Gitu ya. Baik, lab time. Ini referensinya seperti biasa. Terima kasih dari saya. Saya cukupkan, kita lanjut di praktikum. Kita ternyata nggak 10 menit, melainkan 20 menit ya. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan nanti kita di ketemuan sesi sinkronus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Owarimasho.